Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami akan menjelaskan proses thermoforming. Kami dari kelompok 8 dengan terdiri dari anggota yang pertama Dinda Zulmarihana dengan NIM 2019-01-2001. Yang kedua ada Ikadek Dwiki Dermawan dengan NIM 2019-01-2010. Yang terakhir ada saya sendiri, nama saya Wahyu Wicaksono Jiwandono dengan NIM 2019-01-2015. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian thermoforming. Apa itu thermoforming? Thermoforming adalah proses pembuatan di mana plastik lembaran dipanaskan hingga suhu pembentukan lentur, dibentuk menjadi bentuk tertentu dalam cetakan, dan dipangkas untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan. Lembaran atau film bila mengacu pada pengukur yang lebih tipis dan jenis bahan tertentu, dan dipanaskan dalam oven hingga suhu yang cukup tinggi yang memungkinkannya untuk ditarik dalam atau ke atas cetakan dan didinginkan hingga bentuk jadi. Pengertian plastik. Apa plastik? Plastik merupakan salah satu untuk material yang digunakan dalam operasional aktivitas sehari-hari manusia. Rata-rata produk penunjang aktivitas manusia terbuat dari bermacam-macam plastik yang dapat diproduksi dan dimodifikasi menjadi plastik bentuk baru. Untuk membentuk plastik didukung pula dengan usaha pembentukan yang dibantu dengan alat atau mesin. Thermoforming ialah usaha pembentukan plastik lembaran atau plastik sheet atau plastik film, atau yang bisa disebut juga plastik lembaran tipis, biasanya ketebalannya kurang dari 0,70 mm, menjadi bermacam bentuk baru plastik. Nah, thermoforming terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pressure forming. Pressure forming adalah memberikan pressure udara di atas plastik yang telah menjadi plastis, atau variability, atau dugi, atau rubri, karena pemanasan. Yang kedua ada vacuum forming. Nah, vacuum forming ini adalah menarik udara atau suction di bawah cetakan atau molding melalui lubang-lubang hisap vakum atau vacuum suction hole yang telah disiapkan. Kombinasi kedua teknik tersebut digunakan secara bermacam untuk mendapatkan tekstur detail yang lebih sempurna, terutama untuk kontur cetakan yang lebih rumit. Hanya itu saja penjelasan dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dari teman-teman saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Zulmarihana, NIM 2019-01-2001 dari Prodi Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan thermoforming tebal dan tipis. Yang pertama, thermoforming pengukur tebal, mencakup suku cadang yang beragam seperti panel pintu dan dashboard kendaraan, liner lemari es, tempat tidur kendaraan utilitas, dan palet plastik. Yang kedua ada thermoforming ukuran tipis. Pada dasarnya adalah pembuatan gelas sekali pakai, wadah, tutup, baki, lecet, kulit kerang, dan produk lainnya untuk industri makanan, medis, dan umum retail. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dari metode thermoforming. Yang pertama, keunggulan dari metode thermoforming. Salah satu daya tarik utamanya adalah proses pengerjaan yang cepat tanpa mengurangi kualitas produk akhir. Thermoforming juga merupakan metode produksi plastik yang relatif berbiaya rendah. Material yang digunakan dioptimalkan untuk efektivitas biaya dan dapat menurunkan tooling cost. Yang kedua ada kelemahan dari metode thermoforming. Salah satu kelemahan dari thermoforming adalah kedalaman komponen plastik yang dapat Anda gunakan. Menurut Plasticingeuity, benda plastik yang dapat dibuat dari proses thermoforming harus relatif dangkal, karena bagian yang lebih dalam dapat berubah bentuk atau memuntir selama prosedur. Selanjutnya ada beberapa metode dalam pembuatan plastik sebagai berikut. Yang pertama ada kedalaman, yang kedua ada pembentukan gelembung, dan yang terakhir ada kecepatan produksi. Selanjutnya, tata cara pembuatan plastik. Yang pertama, injection molding. Proses ini adalah di mana plastik yang masih menjadi berupa biji plastik atau pelet dimasukkan ke dalam tabung panas.
Biji plastik yang telah masuk ke dalam tabung panas nantinya akan meleleh. Lelehnya akan dibawa ke dalam cetakan. 2. Ekstrusi. Proses ekstrusi dalam membuat plastik ini yaitu bekerja untuk menekan lelehan biji plastik hingga lebur dan menjadi halus. Yang ketiga ada thermoforming. Pada proses tahap ini, biji plastik yang telah leleh dan berubah menjadi lepengan nantinya akan dipanaskan kembali dan masuk pada tahap proses pencetakan. Dan yang terakhir ada blow molding. Blow molding adalah tahap terakhir pada proses pembuatan plastik secara umum, di mana biji plastik yang telah dilelehkan akan dicetak dan dibuat menjadi barang yang diinginkan. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Isyada Dwiki Darmawan dari Prodi Teknik Industri kelas A, NIM 2019-01-2010. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dinda Julmarihana. Material yang digunakan dalam proses thermoforming, yang pertama ABS, yang B akrilik, yang C HDPE, yang D HIPS, yang E HMPWE, yang F PC, yang G PET, yang H PETG, yang I PP, yang J PVC. Selanjutnya, faktor yang harus diperhatikan dalam memilih material plastik. Yang pertama, tingkat kekuatan. Yang kedua, tampilan. Yang ketiga, cost. Yang keempat, berat. Yang kelima, pewarnaan. Dan yang keenam, compatibility. Yang selanjutnya, hasil produk proses thermoforming. Yang pertama, kemasan glass hell. Yang kedua, kemasan air minum 250 ml. Yang ketiga, blister pack. Yang keempat, handling tray. Yang kelima, shipping tray. Yang keenam, kemasan obat. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, pop display. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Salam.